biasa, tak semua, bisa. Bisa. Siapa punya mau jadi tentara? Gak ada yang mau jadi tentara ini. Yang laki-laki gak ada yang mau jadi tentara ini. Gak ada ya. Alamin sekali. Kita coba ya. Ya kita coba ulang sekali lagi. Kalau bisa ditanya selamat pagi, jawabannya apa? Pagi. Luar biasa, tetap semangat, bisa ya? Yang cewek-cewek semangat lah. Jangan mas ya. Masih muda. Ya kita coba. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat ya. Kita kalau masih pelajar terus tetap semangat ya. Biar nanti kalau sudah besar bisa menggapai cita-cita. Ya baik. Sebelumnya perkenalkan, mohon izin bapak-bapak guru sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, nama Abang Imam Muhammad Rozi, asal Aceh Singkil, Pulau Saro. Tahu Pulau Saro? Ya tahu ya. Ya, Abang alumni SMP Muhammadiyah Leteng yang kedua. Jadi abang salah satu letting pertama dulu berdirinya SMP Muhammadiyah nih. Kami lah dulu orang-orang yang pertama merasakan SMP Muhammadiyah ini mulai dari masih mulai berkembang sampai sekarang udah semakin bagus SMP Muhammadiyah yang kita cintai ini. Nah, kalau dulu kami gak seramai adik-adik sekarang. Kami dulu letting pertama, tentunya kami letting pertama cuma beberapa orang gitu, gak sampai 40 orang. Kemudian masuk letting abang, kami cuma sekitar 60-an orang. Nah, jadi kami waktu masih di SMP itu ada study tour ke Brastagi kan itu sama Ustaz nih. Nah, kalian sekarang ada nggak? Wah, itu nanti coba diminta diusulkan sama Ustaz ya. Kalau kami dulu ada study tour bareng Ustaz, guru-guru semuanya ke Brastagi jalan-jalan. Ya, jadi alhamdulillah sudah banyak alumni dari SMP Muhammadiyah yang sudah menjadi seorang tentara. Bukan hanya tentara, ada juga yang menjadi polisi. Mungkin sebelumnya adik-adik sudah kedatangan abang-abang dari yang udah jadi polisi ya. Ada Bang Rido namanya ya. Ya, kalau yang jadi tentara juga ada banyak. Sebelumnya senior abang, letting abang sekolah dulu, ada namanya Sersan Dua Rahmat. Sekarang dia bertugas di Lantamal 2 Padang. Kalau abang, alhamdulillah takdir dari Allah dapat kelas 2 Korabel Listrik dengan penempatan di Satuan Kapal Patroli Lantamal 12 Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, jadi kita itu kalau menjadi seorang anak harus memiliki cita-cita yang tinggi. Minimal kalau cita-cita kita setinggi langit, kalau jatuhnya nggak langsung ke tanah, jatuhnya masih di atas kita masjid. Jadi nggak jatuh-jatuh kali ya. Kalau misalnya cita-cita menjadi seorang presiden, kalau misalnya nggak sampai, paling tidak bisa menjadi seorang DPR. Kalau cita-cita yang menjadi seorang tentara, mudah-mudahan tetap tercapai ya. Amin. Ya. Jadi motivasi, mungkin sedikit motivasi dari saya selaku senior kalian di SMP ini, salah satu letting pertama juga tertua di SMP ini. Yang dapat saya sampaikan adalah kalian harus tetap semangat, kalian harus bangga. SMP Muhammadiyah ini akan menjadi SMP yang besar nantinya. SMP Muhammadiyah akan menjadi SMP terbaik ke depannya. Sekarang sudah banyak fasilitas-fasilitas yang dilengkapi untuk meningkatkan kemampuan adik-adik sekalian.
Nah, kalau kami dulu masih belum terlalu lengkap. Jadi harusnya tamatan-tamatan SMP Muhammadiyah yang sekarang harus lebih baik, lebih bagus. Karena fasilitas pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya sudah banyak yang didukung dan sudah dilengkapi. Nah, abang berharap nanti dari adik-adik yang di depan abang ini ada yang bisa menjadi seorang tentara, ada yang bisa menjadi seorang polisi. Kalau bisa tuh mendaftar menjadi seorang taruna. Nah, kalau taruna itu strata yang paling tinggi di tentara ataupun polisi. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan terkait perkenalan atau apapun itu sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Baik, yang mau bertanya tunjuk tangan. Yang mau bertanya tunjuk tangan, jangan malu-malu, tanyanya bebas, ya, bebas, nggak dipungut biaya, terserah apapun itu. Kalau secara pribadi, ya, kalau dikasih bertanya, itu banyak yang pengen bapak tanya. Salah satunya IKN dulu, ya, karena di Kalimantan itu pernah ke IKN apa belum? Ya, itu pertanyaan dari bapak itu. Kalau dari kalian terserah. Yang mau bertanya tunjuk tangan. Yang mau bertanya tunjuk tangan. Ya, secara langsung. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid, dari kelas 9. Izin bertanya, Pak. Abang lulus dari Amil Bintara Tab. Wah, baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Tapi abang lulus dari strata Tamtama atau kelas 2. Strata Tamtama. Sudah. Tadi yang bertanya itu ada Kak Ingrid. Yang mau bertanyakan sedikit aja. Kalau perempuan jadi TNI disebut Wah, baik. Jadi juga ada perempuan. Antara ada yang dari perempuan, polisi juga ada dari yang perempuan. Jadi kalau ada yang perempuan, tentara atau mau menjadi seorang polisi itu boleh. Ya, ada pendapat. Kalau untuk polisi yang perempuan itu namanya poluan. Nah, poluan. Kalau polisi yang angkatan darat, tentara angkatan darat itu namanya koprat. Nah, kalau yang angkatan laut siapa yang tahu? Ada yang tahu? Perempuan angkatan laut, tentara perempuan angkatan laut apa namanya? Coba. Kolam. Ya.
Ya, kalau tentara perempuan angkatan laut namanya Kowal. 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 Ya. Kalau yang angkatan darat tadi siapa namanya? Kowal. Kalau polisi? Kowal. Kalau angkatan laut? Kowal. Ya, Kowal. Kalau angkatan udara? Kowal. Kowal. Bukan. Kalau dulu. Kalau tentara perempuan angkatan udara namanya Wara. Wara. Ya. Tentara Nasional Indonesia angkatan udara yang perempuan namanya Wara. Ya, Wara. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Ramadhani Putri Ezi. Saya dari kelas 8 ingin bertanya, apa perbedaan BRIMOB, TNI, dan Satpol PP? Baik. Itu pertanyaan yang bagus ya. Dia mau cari tahu sebenarnya BRIMOB itu apa, TNI itu apa, Satpol PP itu apa. Nah, kalau tentara sama BRIMOB itu sudah jelas berbeda. Kalau tentara instansinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kalau BRIMOB itu termasuk ke dalam satuannya polisi. Kalau Satpol PP itu termasuk ke dalam satuan sipil, dia tidak termasuk satuan kepolisian. Jadi dia terpisah sendiri. Satpol PP, Tauhid, nah itu terpisah. Dia nggak sama dengan polisi, tidak sama dengan tentara. Nah, seperti itu. Ya. Yang lebih banyak duitnya seorang pengusaha kaya yang banyak tokonya. Ya, jadi sedikit lagi motivasinya yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk adik-adik sekalian, bercita-citalah setinggi mungkin. Kalian adalah kebanggaan orang tua. Kalian adalah harapan orang tua. Kalian bersekolah di sini untuk membanggakan kedua orang. Nah, maka dari itu bersekolahlah dengan baik. Bersekolahlah setinggi-tinggi mungkin. Kalau kata pepatah Arab, "Itlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Tuntutlah ilmu dari negeri, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, tingkatkan motivasi belajar. Kalau yang bercita-cita menjadi seorang tentara, dari sekarang dibina fisiknya. Dibina fisiknya. Menjadi seorang tentara itu tidak enak. Mungkin adik-adik sekarang melihat abang berdiri sini pakai baju seragam, terlihat gagah atau bagaimana. Namun untuk mendapatkannya butuh perjuangan yang panjang, butuh keringat yang banyak. Maka dari itu bagi adik-adik sekalian yang memiliki cita-cita menjadi seorang tentara, polisi, atau menjadi seorang pengusaha atau apapun itu dengan sukses, butuh usaha yang besar. Tidak ada orang yang sukses dengan tidur-tiduran, itu tidak ada. Tidak ada orang yang sukses hanya dengan main HP, itu tidak ada. Semua orang sukses banyak jalan, banyak rintangan, banyak permasalahan yang dia lewati. Karena menjadi sukses itu tidak segampang membalikan telapak tangan ya. Sukses itu banyak tahapan, banyak usaha yang harus kita lewati. Bisa dipahami semua ya?
Ya, terakhir satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara, izin bertanya. Duka jadi tentara. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi dengarkan, kawan-kawan ada yang bertanya apa suka duka menjadi seorang tentara. Nah, suka duka menjadi seorang tentara itu masing-masing orang berbeda-beda. Nah, kalau abang sendiri tidak ada merasakan duka, hanya merasakan suka dan kebanggaan terhadap diri sendiri. Bangga kenapa? Yang pertama, orang tua kita bangga kita sudah menjadi seorang tentara. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah menjadi seorang tentara, kita sudah menjadi orang sukses, kita pulang ke kampung kita pulang sekolah kita dihargai. Nah, itu suatu kebanggaan bagi kita. Nah, kemudian itu juga kebanggaan yang satu lagi, kita berhasil membuktikan kepada diri kita bahwasanya walaupun kita tinggal jauh dari kota, kita tetap bisa menjadi orang yang sukses. Ya, jadi tidak perlu minder. Walaupun kita jauh dari kota, di kota Singkil yang kita cintai ini, kita tidak perlu minder. Kita harus tetap bermimpi. Kita bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang besar. Kelak adik-adik di depan abang inilah yang bakalan membangun Aceh Singkil menjadi lebih baik. Ke depan alumni SMP Muhammadiyah mungkin bakalan jadi calon bupati, calon gubernur, jadi tentara, jadi polisi. Ya, kalau duka jadi tentara itu tidak ada. Intinya jadi tentara itu harus siap karena kami sudah menjadi anak negara. Ya, itu resiko menjadi seorang tentara. Ketika kita sudah menjadi seorang tentara, ya kan, kita sudah menjadi aset negara. Jadi apapun yang negara perintahkan, apapun yang negara berikan, itu yang kita jalankan. Ya, semuanya enak. Kita sudah bekerja, kita punya gaji, kita punya kebanggaan, pakai baju orang. Nah, itu suatu kebanggaan yang enak itu. Ada mau ditanyakan lagi? Ini, dengar dulu. Ini yang laki-laki ini kenapa nggak ada yang bertanya? Nggak ada mau jadi tentara? Nggak mau. Aku. Nah, ini ada nih kawan-kawan bertanya yang kecil nih, siapa? Ada. Oke. Baik, Bapak hitung 1 sampai 3. Tolong berdiri semua. 1 sampai 3 berdiri semua. Yang di belakang berdiri semua, berdiri. Jangan ada yang duduk di atas kereta, Sudah? Oke. Sedikit Bapak beritahu, bedanya kalian dan alumni Abang Imam Muhammad Raji ini bedanya jauh, ya. Kelak akan kalian rasakan setelah kalian menjadi seseorang ataupun menjadi abdi negara, berdiri di depan tapi nggak dihargai. Kelak kalian rasakan. Sekarang belum, ya. Sekarang oke, masih enjoy, santai. Hadirnya Bang Imam Muhammad Raji di sini sebuah kebanggaan bagi kita. Karena beliau dapat memotivasi, bukan meracuni. Yang kalian lakukan sekarang, duduk jongkok, duduk di atas kereta, itu meracuni diri kalian sendiri. Kalau ingin dihargai, ya,
cobalah berkelakuan yang baik. Mungkin, mohon maaf, kalau ada yang ingin cita-citanya itu hanya mentok sebatas kuli, hanya mentok sebatas tukang becak, mohon maaf, kalian wajar kelakuan seperti sekarang. Gak minta dihargai kalian, ya, gak minta dihargai kalian. Inilah contoh-contohnya nih. Contoh orang yang gak minta dihargai kayak gini. Ya, mungkin kalian hargai Bang Imam Muhammad Raji di depan, kelak kalian butuh bantuan, Bang, Ambon anda jadi calon TNI, gimana kiat-kiatnya? Karena Bang Raji menilai kalian sopan, beretika, beliau mau ngasih masukan. Tapi kalau kalian nggak sopan, beliau nggak mau itu. Bang, Ambo kan dari alumni SMP Muhammadiyah Singkil. Mohon maaf, di TNI ataupun abdi negara yang kami butuhkan etika, bukan kayak kalian. Dari tadi perhatikan, minta tolonglah, ya. Masa Bang Imam gak ada yang kayak gini? Kenapa letting Bang Imam ini banyak yang menjadi TNI, banyak yang jadi polisi? Kenapa? Jadi pertanyaan sama kita. Kenapa? Apakah salah didik SMP? Enggak. Kalau salah didik enggak jadi TNI ini Bang Imam. Cuma salah kalian sendiri. Kalian yang membawakan diri kalian. Merasa diri itu jiwa kuli, ayo bermain kuli. Merasa diri tukang beca, ayo bermain beca. Tapi jika merasa diri kalian itu sebagai pejuang dan abdi negara, nampakkan etika kalian. Jangan yang kayak gini, ya. Pola berdiri kalian sama pola Bang Imam beda kali. Santunnya beda. Menggambarkan kita itu menjadi orang sukses dari attitude, sopan santun. Pintar nggak cukup. Pak, Ambo pintar, Ambo ranking 1, Ambo semena-mena, Ambo nggak sopan, toh Ambo tetap ranking 1. Sorry, dunia butuhnya orang yang mau beretika dan beretitude. Kalian jadi calon TNI mendaftar ranking 1 enggak? Sekarang aku nggak tahu nih, sekarang ada nggak yang berhasil lomba menang sampai ke Banda Aceh? Nah, terakhir yang abang dengar itu adiknya Bang Surya yang tenis meja. Iya. Nah, abang kalian itu siapa namanya? Abang juga lupa. Siapa? Skandar. Bang Iskandar, abang latih kalian itu, dia berhasil membawa nama SMP Muhammadiyah. Bukan hanya SMP Muhammadiyah aja, dia berhasil membawa nama Aceh Singkil sampai dengan tingkat nasional. Nah, itu orang-orang zaman dulu. Nah, kalau kami dulu apa? Kami betul-betul dalam belajar dan berkegiatan ekstrakurikuler, tapak suci. Dulu latih pertama juga Bang Yogi berhasil tanding sampai dengan tingkat provinsi tapak suci jurus. Dulu banyak prestasi-prestasi gemilang yang dibuat oleh latih-latih awal masa-masa kami. Jadi kami dulu sering lomba. Kemana-mana lomba SMP Muhammadiyah pasti juara 1. Kemana-mana lomba SMP Muhammadiyah pasti juara 1 kalau di Singkil. Dan SMP Muhammadiyah juga SMP pertama atau sekolah pertama di Singkil yang punya drum band. Tangan. Nah, kalau dulu sebelum ada SMP Muhammadiyah, dulu di drum band itu datang dari Rimo. Namun dengan kerja keras usaha guru-guru kita, usaha kita semuanya, akhirnya dapatlah pengadaan alat drum band dan dibentuklah drum band pertama di Aceh Singkil itu SMP Muhammadiyah Singkil. Kemudian baru berturut-turut menyusul MSET dan SMP 1. Jadi suatu kebanggaan. Dulu SMP Muhammadiyah ini diperhitungkan oleh orang, dan mudah-mudahan sampai sekarang dan seterusnya SMP Muhammadiyah ini diperhitungkan oleh orang. Karena abang yakin semua orang-orang yang menimba ilmu di SMP Muhammadiyah adalah orang yang hebat, orang-orang yang pintar,
orang-orang memiliki kelakuan yang baik. Jadi tunjukkan SMP Muhammadiyah ini udah punya wajah, udah punya nama, alumni-alumninya udah banyak yang menjadi orang sukses. Jadi kalian harus bangga menjadi anak SMP Muhammadiyah. Kalian harus tunjukkan kami SMP Muhammadiyah orang-orang yang pintar. Kami anak SMP Muhammadiyah orang-orang yang terdidik. Kami anak SMP Muhammadiyah orang-orang yang tahu agama. Kami orang SMP Muhammadiyah orang-orang yang beretika. Jadikan berbeda diri kalian dengan SMP-SMP lain. Kita bersaing dengan sehat. Tunjukkan bahwa kita lebih beretika, tunjukkan kita lebih berakhlak, tunjukkan kita lebih pintar, lebih memiliki banyak kemampuan, sehingga kita dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Kalianlah yang dapat mengangkat sekolah SMP Muhammadiyah yang kita cinta ini menjadi lebih bagus ke depannya. Ya kalian ini, kalau kalian berhasil lomba menang, nanti SMP Muhammadiyah yang kita cinta ini akan menjadi SMP favorit, SMP kebanggaannya Aceh Singkil. Maka dari itu, adik-adik sekalian, semangat dalam belajar, tingkatkan kemampuan, jangan ada malas-malas. Bermain boleh, tapi waktunya belajar kita harus serius. Pandai-pandai memilih waktu. Ada waktunya bermain, ada waktunya serius, ada waktunya bercanda, ada waktunya belajar. Sehingga kalau kalian bisa membedakan waktu-waktu itu, kalian akan menjadi orang yang sukses. Kalian akan menjadi orang yang dihargai oleh orang lain. Kenapa? Karena kalian bisa menempatkan diri. Oh, abang tuh lagi serius, jadi jangan main-main. Oh, abang tuh lagi kasih pengarahan, oh kita dengarkan. Oh, abang itu lagi bercanda, ayo kita bercanda. Nah, kita harus membedakan waktu. Nah, baik, mungkin itu aja yang dapat abang sampaikan. Sepatah dua kata penyemangat bagi adik-adik abang sekalian. Abang harap dan abang doakan semoga seluruhnya adik-adik di depan abang ini menjadi orang yang sukses ke depannya. Kurang keras suaranya, amin. Siapa sini yang gak mau jadi orang sukses? Siapa sini yang gak mau jadi orang sukses? Mau semua ya? Wah, semoga semuanya menjadi orang sukses. Nah, baik, sebelum penutup kita abang ada satu yel. Jadi kalau misalnya abang bilang SMP Muhammadiyah Jaya, Allah, bisa nggak? Sama gerakannya. Bisa nggak? SMP Muhammadiyah Jaya, Allah. Bisa ya? Nah itu salah satu ciri khas dari seorang tentara. Ya, nanti mukanya yang sangar ya, mukanya yang sangar, mata yang melotot. Bisa ini, sedikit kali yang jawab. Bisa ini. Nah, abang coba sekali, ini testing. SMP Muhammadiyah Jaya Allah, ya Allah. Ya, bisa ya. Kita coba sekali lagi. SMP Muhammadiyah. Oke, terima kasih atas semangat dan waktu dari sekalian. Apa yang baik, apa yang bermanfaat yang saya sampaikan diambil dan dijadikan motivasi untuk diri sendiri. Apa yang tidak baik, apa yang kekurangan dari kami, mohon dimaafkan dan dibuang jauh. Jadi yang tidak baik apa yang Abang sampaikan tidak usah diambil yang baiknya saja. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah berikan waktu dan langkah abang bisa berjumpa lagi dengan kalian di sini, atau mungkin nanti diberikan langkah oleh Allah kita berjumpa alumni SMP Muhammadiyah. Lighting yang sekarang ya, yang depan abang nih udah ada juga yang pakai baju lereng. Nah, gak ada ngambilin. Nanti kalau misalnya ada langkah, misalnya abang udah lama nggak pulang, tiba-tiba pulang, rupanya kalian pula yang berdiri di sini memberikan pengarahan kepada adik kalian pakai baju lereng, baju polisi. Nah, jadi
harapannya semua yang di depan ini, adik-adik kami bisa mencapai semua cita-cita yang dicita-citakannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, selamat pagi. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Imam Muhammad Raji. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oke, Bapak dari sini memimpin, kalian yang mengaminkan semoga ke depan Bang Imam Muhammad Raji pendidikannya semakin meningkat, tetap sehat-sehat dan bisa berjumpa lagi sama kita di lain waktu. Oke, sudah sesuai dengan pesan Bang Imam tadi, ambil yang baiknya saja. Yang negatifnya kalian buang, kalian simpan, terserah. Mau dibuat jadi status, mau dibungkus, terserah. Oke, sekian dari Bapak dan sekian juga dari Bang Imam. Bapak harapkan masuk dengan tertib. Mulai dari laki-laki masuk dengan tertib. Masuk ke kelas balik dengan tertib. Jangan dorong-dorongan. Jangan main-main, masuk dengan tertib.